Ya, hari ini saya akan share firman Tuhan tentang hal berdoa. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, Alkitab berkata, tetaplah berdoa. Nah, saudara, tetap berdoa artinya kita harus terus-menerus datang kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Tetaplah berdoa artinya kita tidak boleh berhenti untuk datang berdoa kepada Tuhan. Setiap kesibukan kita tidak boleh menjadi penghalang untuk kita datang kepada Tuhan. Semua musim di dalam kehidupan kita itu tidak bisa menghalangi kita untuk kita datang kepada Tuhan lewat doa-doa kita, saudara. Bahkan baik buruknya kehidupan kita itu tidak boleh menjadi alasan untuk kita tidak datang dan berdoa kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata, tetaplah berdoa. Nah, saudara, bagaimana caranya agar kita sebagai orang-orang percaya terus didapati konsisten dalam hal berdoa kepada Tuhan? Yang pertama, saudara, kita harus menyadari kepada siapa kita datang. Nah, saudara dan saya harus menyadari bahwa kita tidak datang kepada batu-batu yang besar. Kita tidak datang kepada pohon-pohon yang tua. Kita tidak datang kepada benda-benda mati yang diberhalakan, yang sebenarnya itu semua tidak mempunyai kuasa untuk menolong kita. Tetapi kita perlu menyadari bahwa kita datang kepada Dia yang adalah Allah. Allah yang dimana Alkitab menyatakan kepada kita bahwa Dia adalah Bapa yang baik bagi kita. Nah, saudara, kalau kita mengerti bahwa kita datang kepada Bapa yang baik, yang adalah pencipta, yang adalah pelindung, yang Dia adalah penolong bagi kita, pemelihara hidup kita, maka tentu kita harus mempunyai sikap hati yang terus-menerus ingin datang kepada Tuhan lewat doa-doa kita, untuk supaya kita memberikan penghormatan, kita memberikan pujian, dan kita memberikan syukur kita kepada Tuhan. Jika kita menyadari bahwa kita datang kepada Tuhan yang adalah pemegang kehidupan saya dan saudara, Dia yang adalah pemelihara hidup kita, maka tentu setiap saat kita perlu datang kepada Dia yang adalah Bapa yang baik, yang selalu memelihara kita adalah anak-anaknya, saudara. Yang kedua, bagaimana agar kita senantiasa bisa mempunyai waktu untuk datang terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, kita perlu menyadari bahwa doa itu bukan untuk mengingatkan Allah untuk masalah kita, tetapi sebaliknya doa harus mengingatkan kita akan siapa Allah kita, saudara. Jadi kita sebagai orang percaya, doa bukan hanya sarana untuk kita datang kepada Tuhan untuk memberitahukan permohonan kita, harapan kita, permintaan kita. Tapi sebaliknya, doa harus mengingatkan kita kepada siapa kita datang, tentang siapa Allah itu, saudara. Karena itu waktu kita datang kepada Tuhan lewat doa-doa kita, sebenarnya kita sedang diingatkan akan kasih-Nya, akan kebesarannya, akan semua hal yang besar di dalam hidupnya yang selalu tersedia bagi setiap kehidupan kita, saudara. Nah, jika kita datang dan memfokuskan doa-doa kita kepada kebesaran Tuhan, maka itu akan memberikan kita satu pengharapan. Pengharapan itu seperti sahu yang kuat, saudara. Pengharapan itu yang akan memberikan kita kekuatan untuk tetap dapat berdiri di dalam lautan pergumulan kehidupan kita. Pengharapan yang akan membuat kita dimampukan untuk terus melihat kepada Tuhan
percaya kepada kasih-Nya, sampai kita melihat pertolongan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita, saudara. Yang ketiga, agar kita dapat terus-menerus berdoa kepada Tuhan adalah kita harus percaya bahwa setiap doa-doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Nah, berapa banyak dari kita yang waktu mendengar firman Tuhan ini, kita sedang ada di dalam pergumulan hidup. Kita sedang ada di dalam badai kehidupan. Kalau itu saudara, maka jalan yang terbaik adalah kita datang kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Nah saudara, namun kebenarannya adalah bahwa ketika saudara dan saya datang dan berdoa kepada Tuhan, saat itu juga badai kehidupan kita tidak langsung reda, saudara. Ketika saudara dan saya datang kepada Tuhan, saat itu juga kita tidak langsung mendapat jalan keluar atas setiap persoalan kehidupan kita. Namun kita perlu ingat bahwa itu bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa kita. Tapi saudara harus tahu bahwa setiap kali saudara datang kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab doa saudara. Apa yang Tuhan berikan kepada kita saat kita ada dalam persoalan hidup yang berat? Yang Tuhan berikan kepada kita adalah ketenangan. Benar saudara, Tuhan memberikan ketenangan. Kenapa ketenangan? Karena ketenangan itu yang paling dibutuhkan bagi mereka yang sedang hidup di dalam badai kehidupan. Saudara, dengan ketenangan yang Tuhan berikan di dalam hati kita, itu yang bisa memampukan kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Dengan ketenangan yang ada di dalam hati itu yang membuat kita bisa terus berpikir dengan jernih. Dengan ketenangan yang Tuhan berikan kepada kita, itu yang membuat kita bisa bertindak dengan bijaksana. Dengan ketenangan yang Tuhan berikan kepada kita, itu yang membuat kita tetap hidup di dalam iman untuk terus melihat kepada Tuhan yang selalu menolong dan memperhatikan kehidupan saya. Karena itu kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, kita harus mengerti bahwa setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita tidak akan pernah pulang dengan tangan yang hampa, tetapi kita akan mendapat berkat daripada Tuhan. Dia pasti akan memberikan kita ketenangan, Dia pasti akan memberikan kita kekuatan, dan Dia pasti akan memberikan kita perlindungan bagi setiap orang yang mau berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, karena itu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu mengetahui bahwa setiap hari adalah anugerah bagi kita, saudara. Karena itu kita perlu untuk mengawali hari kita dengan doa-doa, dan kita juga perlu untuk mengakhiri hari-hari kita dengan berdoa kepada Tuhan. Jika saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, saudara bisa membagikan video ini kepada kerabat teman saudara, agar kita sama-sama bisa diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.